Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'du. Alhamdulillah, petang hari ini kita bisa memulai ini pertemuan pertama ya, antum belajar secara privat. Insya Allah nanti sepekan 2 kali ya, sepekan 2 kali setiap hari Selasa sore ya, Selasa sore dan Jumat sore. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Dan hari ini karena belum kita siapkan kitab ya yang akan dikaji. Nanti kitab yang akan dikaji adalah kitab-kitab dasar dalam ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya, nanti 2 kitab yang kita kaji. Yang pertama adalah kitab Jurumiyah, kemudian yang kedua kitab Amsilah Al-Amsilah Tasrifiyah. Ya, ini kebetulan di sini tidak ada ya. Nah, nanti kitab Jurumiyah yang kita kaji langsung langsung sarah nanti ya. Jadi kita langsung nanti matannya kita bahas. Tetapi nanti yang digunakan untuk praktek antum membaca itu sarahnya ya. Sarah yang kita pakai adalah sarah Syekh Zaini Dahlan yang biasa digunakan di pesantren-pesantren Nahdiyin ya. Bagus ya, cukup bagus sarahnya, sederhana tetapi sangat sistematis. Hari ini kita hanya akan muqaddimah saja ya, akan muqaddimah. Kemudian memetakan permasalahan. Ya, kita akan membuat peta masalah bagaimana kita mampu membaca kitab-kitab berbahasa Arab tanpa harokat ya. Kemudian mengi'rab, menganalisa struktur kalimatnya dan menerjemah. Nah, itu kan yang penting itu. Nah, disiplin ilmu yang perlu untuk dikuasai itu adalah ilmu sorof dan ilmu nahwu. Cuma nanti kita sorofnya praktis ya. Karena nanti mungkin akan praktis saja, seperti halnya juga teori nahunya kita buat sepraktis mungkin. Jadi akan lebih banyak untuk praktek baca ya, praktek baca, kemudian praktek menganalisa gitu. Jadi antum siap-siap dipaksa untuk baca. Jadi metode kita adalah metode paksa baca ya. Metode paksa baca ya. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu ilmu praktis, ilmu sorof itu ilmu praktis. Jadi kalau diteorikan saja seperti orang belajar renang. Orang belajar renang tapi di darat gitu kan. Nih kalau berenang itu begini caranya, ancang-ancangnya dan lain sebagainya. Pas nyemplung nggak keluar-luar. Nah, jadi nahwu juga begitu. Kalau misalkan ilmu nahwu, ilmu sorof hanya diteorikan saja, ya nanti antum tetap aja ketika dihadapkan misalkan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab, ya antum ngaguk kata orang Sunda, ya kan? Ngaguk, gak bisa apa-apa. Nah, karena itu nanti akan lebih banyak praktek, ya. Nah, sekarang kita petakan dulu permasalahan, ya, permasalahan orang yang ingin bisa memahami kitab gundul lah istilahnya ya, atau kitab kuning ya, kitab kuning gitu ya. Permasalahan yang dihadapi oleh para pemula ketika ingin menerjemahkan kitab kuning. Nah, itu. Jadi kita seperti apa? Ya. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan belajar nahwu dulu katanya kan. Belajar nahwu dulu. Belajar nahwu. Belajar misalnya kitab Jurumiyah atau belajar kitab misalnya nahwu yang ditulis oleh Ustadz Aceng, atau belajar nahwunya Hasan, atau mungkin belajar nahwu dari buku-buku yang lain.
ya. Tapi ya setelah misalnya berjalan beberapa waktu puyeng kan gitu. Kan banyak kan masalah gitu ya. Nah, sebetulnya permasalahan kita yang paling mendasar untuk dapat memahami kitab kuning itu apa? Nah, ini yang harus kita tahu ya. Nah, permasalahan terbesar kita itu adalah minim kosakata. Ya kan? Minim kosakata. Sebetulnya tidak perlu kita misalkan menguasai ilmu nahwu dan sorof. Kalau kita setiap lafaz yang kita temukan, kita pahami maknanya, pasti kita bisa menerjemahkan. Ya kan? Pasti kita menerjemahkan, bisa menerjemahkan. Contohlah misalkan begini. Ada kan misalkan kalimat-kalimat bahasa Arab ya, kata atau lafaz-lafaz bahasa Arab yang sudah familiar. Yang sudah familiar. Contoh misalnya begini. Anak tulis dalam bentuk Arab gundul. Ya. Tapi ini kan adalah sesuatu yang familiar. Ini udah familiar, ini udah jadi bahasa Indonesia. Antum pasti bisa baca dan antum pasti bisa paham. Antum pasti bisa nerjemahin. Coba misalkan nih, Aldi. Ini apa ini? Kamu baca? Al-Hakim Adil. Nah, kira-kira antum nerjemahin apa? Seorang hakim. Hakim itu adil, atau tadi mungkin ditebak-tebak seorang hakim yang adil. Pokoknya kira-kira paham lah ini ya kan artinya, ya kan? Kenapa? Karena ini sudah kosakatanya ini sudah kita ketahui gitu kan, sudah kita ketahui. Jadi permasalahan kita dalam belajar bahasa asing itu bukan hanya bahasa Arab. Belajar bahasa asing itu apa sih? Urusan kosakata, ya, bukan nahwu, bukan sorof, ya kan? Tetapi minim kosakata itu permasalahan kita. Nah, Ana sudah nulis buku, dan ini antum belum Ana ajarin buku itu, ya. Metode At-Taisir, ya, metode At-Taisir. Bagaimana kita tanpa menguasai terlebih dahulu ilmu sorof, ya, kita dapat dengan mudah memanfaatkan kamus, ya. Karena kalau kita nggak punya tabungan kosakata, ya berarti kita harus punya gudang kosakata kan gitu ya. Kita tabungannya belum punya, tapi kalau kita sudah punya gudangnya, ya tinggal carilah di gudang gudang kosakata itu kamus, ya kan? Kamus. Nah, kalau kamusnya bisa ngomong, gampang, ya kan? Kamusnya bisa ngomong, misalnya ke ustadznya tanya, "Ustadz, ini apa artinya?" Langsung kasih tahu. Nah, yang jadi persoalan kamus-kamus fisik, ya kan? Baik itu berupa buku fisik maupun berupa kamus digital dalam bentuk aplikasi kamus. Nah, itu ada cara-cara yang harus kita ketahui ketika kita akan menerjemahkan lafaz yang kita temukan. Nah, itu di buku itu, ya, dengan secara praktis gitu kan, secara praktis sistematis bagaimana kita bisa mengoptimalkan fungsi kamus, ya, mencari atau menebak arti kata walaupun kata-kata tersebut tidak dimuat di dalam kamus, karena tidak semua kosakata itu dimuat dalam kamus, gak bakalan, ya. Karena kalau semua kosakata dimuat di dalam kamus, malah menjadi semakin sulit untuk mencari arti suatu kosakata. Nah, jadi kembali lagi ya, jadi permasalahan kita dalam mempelajari bahasa asing itu adalah masalah kosakata, ya. Walaupun antum belum belajar sorof kan, ya, karena baru kali ini antum belajar nih, belum belajar sorof, belum belajar nahwu, tapi antum udah bisa baca ini. Kenapa? Karena ini kosakata sudah jadi kosakata harian di kita, ya. Cuman ditambah al saja. Kalau Arab ada alnya, al-hakimu adilun, misalnya al-hakim adil, gitu ya. Al-hakim adil. Dia bisa nebak-nebak. Tadi artinya apa? Bisa artinya mungkin hakim yang adil, bisa mungkin hakim itu adil. Nah, jadi bisa nebak-nebak, gitu ya. Oke.
Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Oh, berarti sebetulnya yang harus menjadi prioritas itu adalah bagaimana kita menabung kosakata. Nah, cuman yang jadi persoalan nanti ketika menabung kosakata itu adalah ketepatan memilih kata-kata yang harus dihafal, kan gitu. Jangan sampai misalnya kita ngapalin tentang nama-nama perabot dapur, tapi yang kita temukan tentang nama-nama yang ada di masjid. Nah, kan nggak nyambung, ya kan? Kita misalkan ngapalin tentang percakapan kosakata percakapan di pasar, ternyata misalkan ketika membaca kitab ini tentang wudhu, nggak nyambung, ya kan? Nah, ini juga masalah akhirnya. Nah, makanya yang istilahnya paling sesuai misalkan dengan tujuan kita belajar bahasa Arab, ya misalkan tujuan kita belajar bahasa Arabnya apa? Tujuannya itu adalah saya ingin memahami kitab kuning, berarti harus langsung menggunakan kitab kuning. Jadi kosakata yang nanti kita tabung kosakata yang ada di kitab kuning. Nah, itu seperti itu. Nah, menabung kosakata yang ada di kitab kuning, yaitu kamus perlunya, kita perlu kamus. Ya, kita perlu kamus. Dan membuka kamus itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Misal kita nyari kata muhsinun. Muhsin, ya kan? Muhsinun. Gimana? Nah, ini kita harus tahu cara mencarinya. Nah, biasanya kan kamus itu daftar kamus itu diawali dengan huruf ejaannya kan. Nanti kalau misalnya muhsinun ya cari di sini di mim, gitu kan, cari di kelompok bab mim, cari ke bawah. Nah, dalam kamus Arab dan dalam kamus Arab Indonesia nanti tidak seperti itu, ya. Kemungkinan besar kita mencari kata muhsinun ini tidak akan kita temukan di kelompok huruf mim. Kemungkinan besar. Ini kalau menggunakan kamus fisik, ya, buku, bukan aplikasi. Lain kalau aplikasi lain lagi. Ya, tetapi tetap walaupun kita misalkan punya aplikasi kamus, nanti Anda sudah coba gitu kan, sudah coba-coba. Nanti ada beberapa kata turunan yang memang tidak bisa dicari langsung dengan menggunakan kamus aplikasi itu. Jadi kita harus tahu dulu caranya. Dan jadi maksudnya cara untuk mengoptimalkan kamus, cara untuk mencari kata di dalam kamus itu dipelajari dalam ilmu sorof. Nah, itu fungsi ilmu sorof secara pasif itu. Ya, kalau ilmu sorof secara aktif itu untuk bikin kosakata yang sesuai. Ya, seperti misalkan kalau saya sudah menulis dengan kamu sudah menulis, ya. Nah, itu bagaimana lafadznya? Nah, itu berarti kita memanfaatkan ilmu sorof secara aktif. Nah, kalau secara pasif ya kayak gini. Ini ada tulisan nih kayak gini nih, muhsinun. Ini muhsinun kata dasarnya apa nih? Kalau misalkan nanti kita cari, ini di mana nih? Gitu kan? Jadi ini ada dua problem nih. Yang pertama, muhsinun ini kata turunan. Ya, nanti kalau kita sudah di At-Taisir itu secara sistematis itu begitu. Jadi setiap kata misalkan yang diawali mim, setelah mim ada 3 huruf atau lebih, berarti dia kata turunan. Ya, kata turunan. Nah, kalau kata turunan itu umumnya tidak dimuat di kamus. Kata turunan umumnya tidak dimuat di kamus. Yang dimuat hanya kata dasarnya, sehingga ketika kita akan mencari contoh kata muhsinun ini, yang ini kita pastikan kata turunan karena diawali mim, kemudian ada 3 huruf atau lebih setelahnya, maka kita harus tahu dulu kata dasarnya. Ya, kata dasarnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kata dasarnya, kita harus mengetahui akar katanya. Ya, aslul kalimahnya. Ya, akar katanya. Di akar kata itu adalah huruf-huruf pokoknya. Ya, misalnya ini, muhsinun. Nah, nanti kalau antum sudah belajar, muhsinun itu berasal dari kata ahsana. Ahsana ini kata dasarnya. Ini gambaran aja ya. Antum mungkin pusing, ya kan? Mungkin belum paham, tapi ini gambarannya begini. Jadi untuk menentukan arti muhsinun, kita harus tahu kata dasarnya, kata ahsana.
Nah, lalu mencari kata dasar ahsana itu di mana? Ya, antum cari-cari misalnya di kelompok ini hamzah, itu nggak ketemu. Kenapa? Karena kalau ada lafadz yang hurufnya lebih dari 3, ya, lebih dari 3, maka pastikan ya huruf lebihnya itu berarti kalau di sini 4. Nah, huruf pokoknya itu 3. Berarti kalau lebih dari 3, yang satunya berarti huruf tambahan, huruf zaidah namanya. Ya, huruf zaidah. Nah, kita harus mengetahui huruf-huruf pokoknya. Jadi aslu kalimat atau akar kata itu adalah huruf-huruf pokok penyusun sebuah kata dasar. Nah, seperti di sini ahsana. Ini ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Berarti ada 1 huruf tambahan. Mana huruf pokoknya? Huruf pokoknya 3, kan? Huruf pokoknya 3. Jadi hampir 100% kosakata bahasa Arab, huruf pokoknya itu 3. Ya, tersusun dari 3 huruf pokok. Nah, contoh misalnya di sini adalah ha, sin, nun. Alif ini zaidah, tambahan, ya. Nah, maka nyari kata ahsana itu di sini nyarinya di kelompok ha. Ya. Jadi nanti nyarinya di kelompok ha, bukan di kelompok ini. Cari kata ahsana di kelompok ha. Nah, kemudian tasrifkan kata ahsana sehingga ketemu kata muhsinun. Gitu, ya. Nah, itu di buku tersebut. Cuman ana belum sempat mengembangkan, ya, dalam artian mengembangkan itu. Kemarin angkatan di pesantren karyawan angkatan pertama itu sempat belajar. Nah, cuman anak terlalu terburu-buru, nah sehingga mereka belum benar-benar menguasai secara praktis, gitu ya. Selain memang buku tersebut masih belum selesai, ya, belum selesai. Jadi lagi mandek berpikir, lagi malas berpikir, lagi mandek, gitu kan. Allah belum memberikan taufik, ya. Ya, mudah-mudahan nanti saatnya nanti Allah berikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan. Jadi ada beberapa problem, gitu kan, problem yang belum kita temukan triknya. Ya. Ini misalnya kayak begini pun nanti kita cukup pakai trik. Kita nggak usah harus belajar tasrifan ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun, nggak perlu seperti itu. Cuman pakai trik aja. Buang huruf ini, tambahkan huruf, cuman gitu triknya. Jadi pakai trik. Sehingga kita nggak usah belajar tasrif. Jadi tahu triknya. Ini kalau misalkan ketemu kata mukhtalifun, gitu kan. Alladzina hum fihi mukhtalifun. Nah, mukhtalifun. Nah, itu dengan metode at-taisir itu gampang nanti. Ya. Ya, mukhtalifun. Oh, mukhtalifun ini diawali mu. Diawali mim. Setelah itu ada huruf lebih dari 3, ya, 3 lebih. Berarti ini huruf berarti ini kata turunan. Ya. Nah, kata turunannya kayak gimana polanya? Polanya mu'i. Jadi mu'i, muhtali, mu'i. Oh, kalau mu'i itu adalah format untuk kata benda pelaku. Jadi nerjemahinnya pakai nanti orang yang. Ya, titik-titiknya itu nanti kata dasar. Titik-titiknya itu nanti kata dasar dari kata ini. Nah, terus karena di sini ada waw nun, maka orangnya jadi banyak. Jadi orang-orang yang. Nah, gitu dengan metode itu. Nah, terus gimana cara mencari atau menentukan kata dasar mukhtalifun ini? Ya, gimana cara menentukan kata dasar mukhtalifun ini? Gampang. Ya, caranya gimana? Caranya buang mu. Ya, dan kemudian kalau berakhiran nun atau ya nun sekalian sama ini buang. Jadi sekarang tinggal ketemu apa? Tinggal ketemu kho. Setelah mim dibuang berarti kho ta la. Nah, ini kan. Nah, kho-nya sukun, ta ini biarkan dulu, ya. Jadi gini. Nah, kho-nya sukun. Nah, jadi setelah dibuang mu, ketemunya huruf berharokat apa huruf sukun? Kita ketemu huruf sukun. Kalau ketemu huruf sukun tambah alif. Nah, jadi udah ketemu gini. Nah, kemudian setelah itu gimana? Setelah itu
harokati fathah, huruf-huruf yang berharokatnya. Ini huruf kho-nya kan sukun. Kalau huruf sukun udah biarin. Huruf ta-nya berharokat, lamnya berharokat, fa-nya berharokat. Gak pakai apa harokatnya sekarang? Patahkan semua. Udah jadi apa? Ikhtalafa. Nah, jadi kata dasarnya ikhtalafa. Berarti untuk menerjemahkan mukhtalifun kita tadi udah punya awalan, orang-orang yang ikhtalafa. Nah, nanti ikhtalafa itu apa artinya? Kita lihat di kamus. Nah, cuman nyari ikhtalafa di mana? Karena ini hurufnya ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti harus kita tentukan dulu huruf pokoknya. Mana huruf pokoknya? Nah, nanti kita tahu ya dengan belajar itu huruf pokoknya itu kho, lam, fa. Jadi nyarinya di sini. Kholafa. Di kamus cari kholafa. Kalau sudah ketemu kholaka, cari pelan-pelan ke bawah. Nanti ketemu kata ikhtalafa. Mukhtalifun sendiri nggak ada di kamus. Nggak ada di kamus. Gitu kan? Mukhtalifun nggak ada di kamus. Kholafa. Oh, cari ternyata kholafa, terus di bawah ada ikhtalafa. Oh, ternyata ikhtalafa berselisih. Nah, tinggal mukhtalifun berarti orang-orang yang berselisih. Gitu. Cemen kan? Ya, itu nggak usah belajar tasrif. Ini setahu anak ya, setahu anak, sependek pengetahuan anak itu belum ada buku yang secara khusus, secara praktis membahas masalah ini. Ya, yang buku-buku yang anak miliki, gitu. Nah, anak tawarkan ke beberapa penerbit. Nah, cuma sekarang memang buku ini lagi lesu. Jadi karena adanya e-book gitu kan, ada PDF dan lain sebagainya, jadi kurang diminati. Ya. Jadi sebagus apapun tulisan, ya kalau dibikin bukunya nanti nggak laku, ya nggak bakalan di ini. Ya. Nah itu. Dan memang juga bukunya belum selesai. Ya. Nanti kita akan kembangkan sendiri saja. Jadi itu permasalahannya ya. Permasalahan utama kita itu sebetulnya di minim tabungan kosakata. Nah, dapat solusinya ya menghafal kosakata. Itu solusi yang sebetulnya solusi jitunya. Cuman ada persoalan lagi. Tadi kita ngapalin misalnya kosakata tentang alat-alat yang ada di dapur, ternyata yang kita temukan alat-alat yang ada di halaman rumah. Akhirnya tetap aja nggak bisa ngomong, kan gitu ya. Kita ngapalin misalkan hafalan kosakata tentang percakapan di pasar, pas buka kitab babudu, nggak nyambung, kan gitu. Nah sehingga yang paling efektif itu adalah memanfaatkan itu ya, mengoptimalkan fungsi kamus. Nah ternyata menggunakan kamus itu juga tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sebagai contoh tadi misalnya kata mukhtalifun mau kita terjemahkan kata mukhtalifun, ini dicari-cari di mana mukhtalifun nggak ketemu di kamus itu, gitu kan? Kenapa? Ya karena memang mukhtalifun kata turunan di kamus apapun jarang dimuat. Biasanya yang dimuat itu yang populer aja kalau kata turunan. Yang dimuat itu kata dasarnya, berarti kita harus satu kata dasar. Bagaimana kalau misalkan kita belajar sorof dulu lama? Ya, tadi dengan metode tadi gambarannya itu buang ini. Terus ketemunya gimana? Tambahkan ini. Terus kalau misalnya ketemunya berharokat gimana? Gampang, dicemen. Ya. Nah itu gambarannya. Jadi siapa? Udah nanti kita akan langsung aja di kitab, ya kan? Terus nanti yang mudah mencarinya nanti anak akan suruh saya cari di kamus. Nah kalau nggak ketemu nanti kita langsung praktekkan ini, ya, dan baru setelah itu kita akan menganalisa secara nahwiyah, ya, menganalisa strukturnya. Nah ini yang harus kita kuasai. Yang intinya bahwa tadi pelajaran untuk menabung kosakata itu adalah kemampuan mentasrif, berarti ilmu sorof yang dipadukan dengan rajin membuka kamus. Tuh. Nah tinggal sekarang ilmu tentang analisa struktur kalimat yang disebut dengan ilmu nahu. Nah ini peta masalah belajar ilmu sorofnya itu nanti kita belajar ilmu sorof yang seperti ini, praktis saja ya, bukan teoritis suruh ngapalin ba'ala ya'ilu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun. Bagus sih gitu kan, bagus seperti itu juga
daripada kita ngapalin jam pepelet yang di pelet nggak ada, ya kan? Peletnya ikan. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang kita pelajari dalam kitab Jurumiyah besok yang akan kita kaji mulai hari Jumat. Jadi Jumat itu kita nanti langsung akan mengkaji kitab Jurumiyah. Nah, metode ngajinya gimana nanti besok? Metode ngajinya antum langsung praktek baca. Anak nggak bakalan ngasih teori, gitu kan? Banyak-banyak, nanti langsung suruh baca, gitu kan? Suruh baca, terus nanti disuruh untuk menganalisa. Ya, sambil lebih langsung praktek aja ya, jadi langsung praktek. Nah, teorinya sekarang anak kasih gambaran saja ya, anak kasih gambaran saja apa pengetahuan dasar yang harus kita miliki ketika kita ingin memahami konsep ilmu nahwu ya. Yang pertama, pengetahuan dasar yang kita miliki itu kita membedakan 3 kategori kata dalam bahasa Arab ya. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu kan jutaan jumlahnya. Namun dari sekian banyak kosakata itu bisa dikerucutkan berdasarkan ciri-ciri kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki ya. Jadi kalau dikerucutkan itu hanya jadi 3 kelompok saja. Ada namanya kelompok isim ya, ini tentang jenis-jenis kalimat. Kata dalam bahasa Arab juga kalimat itu kata ya, cuma satu lafaz doang. Isim, kemudian ada yang dikategorikan harf ya. Jadi harf di sini bukan huruf ejaan ya, harf ini sejenis kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada lafaz misalnya, lafaz punya arti, tetapi jenis arti dari lafaz tersebut tidak masuk kategori ini, tidak masuk kategori isim, tidak masuk kategori fiil, maka disebutnya huruf. Itu dia baru jadi huruf gitu. Nah, disebutnya dia huruf, disebutnya huruf ma'nawi. Kalau kita mah kata tugas lah ya, kata tugas ya. Terus kalau isim apa, fiil apa? Nah ini ya, sebetulnya ketiga macam kata ini tidak ada padanannya secara pas dalam bahasa Indonesia. Nggak ada padanannya secara pas. Jadi kalau secara definitif di kitab Jurumiyah itu dikatakan di sarahnya itu yang namanya isim itu adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Yang mungkin kalau kita terjemahkan secara bebasnya, yang disebut dengan isim itu adalah kata yang memiliki makna sendiri. Kata yang memiliki makna sendiri, artinya nggak usah dirangkaikan dengan yang lain, dia sudah bisa dipahami sebagai sebuah kata. Ya misal kursiun, nggak usah dirangkai dengan apa-apapun. Kursiun, ya udah orang paham, ngerti, merujuk kepada penamaan sebuah benda, gitu ya. Jadi isim itu adalah kata yang memiliki makna sendiri dan tidak disertai dengan pengertian waktu. Jadi nggak ada istilah sudah kursi. Ya pengertian waktu itu kan waktu 3 macam ya. Sudah, sedang, akan. Jadi nggak bisa disematkan sudah kursi, sedang kursi. Nggak bisa. Ya. Nah itu isim masuk kategori. Jadi masuk kategori isim ini kata-kata yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kata kerja. Contoh misalkan kan, misal dorbun, ya, dorbun. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan memukul. Kalau dalam bahasa Indonesia memukul apa? Kata kerja, kata benda. Kata kerja, pekerjaan, ya gitu. Nah kalau dalam bahasa Arab, enggak, lihat dulu formatnya. Formatnya ternyata dorbun. Dorbun artinya memukul, formatnya dorbun. Nah, kayak ini isim, enggak disebut fiil. Ya. Kalau misalkan tidak tadi kita secara sederhana kita katakan isim itu kata benda, fiil itu kata kerja. Jadi dorbun itu tidak disebut
kata kerja dalam bahasa Arab. Disebutnya isim aja ini, masdar kan isim. Ya, walaupun ketika diterjemahkan, nah, oke, cuman, nah, terus contoh fi'il misalnya seperti doroba, yadribu, misalnya doroba dan kata yadribu. Nah, ini keduanya fi'il, ya, kedua-duanya fi'il. Artinya apa? Memukul. Artinya memukul, ya, gitu kan? Apa bedanya misalnya terjemahan memukul doroba yadribu dengan dorbun? Perbedaannya itu adalah dari sisi kandungan makna waktunya. Di sini ada kandungan makna waktu. Kalau formatnya doroba seperti ini, formatnya sigotnya seperti ini, doroba, lafadznya, berarti ini ada kandungan arti kata sudah memukul. Kalau yadribu berarti sedang atau akan. Paham ya? Nah, jadi bedanya di sini. Jadi isim dengan fiil dalam bahasa Arab itu bedanya itu dari sisi adanya pengertian waktu apa enggak. Walaupun misalkan dia itu maknanya adalah bermakna fiil, kalau tidak mengandung pengertian waktu dari sisi formatnya, ini format kayak begini, format tidak ada waktunya, tidak mengandung pengertian waktu, maka dia disebutnya apa? Disebutnya isim. Ya, seperti misalkan contoh kayak gini. Doribun. Ya, doribun. Ini tetap aja disebut isim. Misal walaupun misalkan nanti ini dalam apa namanya? Format-format kalimat tertentu ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja. Diterjemahinnya dalam bentuk kata kerja. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang harus kita kuasai ya. Nah, sehingga nanti bagaimana nih kita bisa membedakan isim fiil harf? Gitu kan persoalannya. Kalau misalnya artinya kan sama-sama nih. Ini memukul, ini memukul. Terus bedanya memukul yang kategori isim dengan memukul yang kategori fiil dari mana? Dari sisi mana? Jawabannya itu dari sisi format. Dari sisi format katanya. Ya, seperti dorbun. Dorbun di sini doroba yadribu. Nah, itu memang pelajaran sorof juga, akhirnya ada kaitannya dengan pelajaran sorof. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh lagi misal, ini mungkin masih tidak terlalu masalah buat antum. Maksudnya tidak terlalu buat masalah itu masih bentuknya kata kerja kan. Nah, sekarang misalnya begini, hasanun. Hasanun apa artinya? Baik. Nah, kalau formatnya seperti ini, hasuna, yahsunu, ya hasuna dan yahsunu, ini adalah isim, ini fiil. Artinya apa? Sama-sama, artinya baik. Coba nih, kalau dalam bahasa Indonesia baik ini, ya, kalau baik di sini, baik sebagai isim nggak ada masalah, karena sifat. Tapi kalau di sini coba, kok baik nih bisa ini fiil baik ini kalau formatnya seperti ini, lafadznya itu hasuna, diterjemahkannya baik, itu masuknya kategori fiil bukan kategori isim. Walaupun baik itu kan kalau menurut kita kata apa? Sifat ya. Bukan kata kerja. Paham nggak? Ya. Kalau tadi kan di sini misal memukul gampang tadi karena memang kata kerja ya kan? Nih kalau ini. Jadi seperti itu. Makanya tidak cocok kalau misalkan tidak tepat, bukan tidak cocok. Kurang cocok atau tidak tepat kalau isim itu kita terjemahkan dengan kata benda. Fiil kata kerja itu nggak cocok. Karena ini kan kata sifat. Ya kan? Nah, jadi yang cocok itu gimana? Yaitu seperti definisi yang dikemukakan di dalam Syarah Jurumiyah. Isim itu apa? Kata yang memiliki makna sendiri, tidak disertai waktu. Seperti misalnya baik, nggak ada sudah, nggak ada sedang, nggak ada akan. Ya, formatnya nanti seperti ini. Kemudian fiil, kalau fiil sebaliknya tadi, ya, kata yang memiliki makna sendiri dan disertai pengertian waktu. Berarti ada sudah. Nah, pertanyaannya tadi kan, terus kita ngebedain mana isim mana fiil, kan nerjemahinnya sama misalnya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama. Ngebedain mana isim mana fiil dari mana? Dari formatnya. Dari formatnya. Nanti ada pola-polanya di ilmu sorof dipelajari. Kalau misalnya kayak gini, nah polanya kayak gini, fa'ula atau tadi fa'ala, ya'ulu misalkan ya.
Nah, maka itu kategorinya adalah fi'il. Tapi kalau misalnya kayak begini, isim. Nah, maka di kitab Jurumiyah itu untuk memudahkan kita, bagaimana kita mengenal isim dan fi'il. Apalagi kita orang asing, ya. Kita ini orang asing, kita minim perbedaan kosakata bahasa Arabnya. Bagaimana membedakan antara isim, fi'il dan harf? Ya, bagaimana membedakan atau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah lafaz itu masuk kategori isim, kategori fi'il? Maka cukup perhatikan ciri-ciri fisiknya. Jadi ada ciri-ciri fisik yang bisa nanti kita kenali dengan mudah, sehingga dengan melihat ciri-ciri fisik tersebut kita bisa menebak bahwa ini isim, ini fi'il. Ya, isim dulu, kita dari isim. Apa ciri-cirinya isim? Ciri-cirinya isim itu berakhiran tanwin. Tanwinnya bisa an, bisa in, bisa un. Di setiap kata yang akhirannya tanwin pasti isim. Yang kedua, berawalan alif lam, al, seperti tadi al hakimu, al ketipu, ya al pukatu, nah, al pukat. Yang tanwin berarti seperti apa? Kursiun, babun, datsun, ya kan? Nisan. Bener nggak? Ya alif lam, al pukat, almari, isim. Pokoknya diawali alif lam, diakhiri tanwin. Terus apa lagi? Didahului harf jar. Jadi harf jar itu nanti harus dihafal. Harf jar itu ada 10, ada min, ila, dan seterusnya. Nanti anak kasih PDF-nya, ya. Kasih PDF rangkuman yang kita bacain. Min dan seterusnya, harf jar. Nah, kemudian ada ciri lagi, khofad katanya, khofad. Nah, ini kan khofad mah, kalau untuk mengetahui khofad ya harus belajar nahu dulu. Kalau nggak belajar nahu ya nggak bakalan ngerti khofad, gitu kan. Jadi kalau menurut anak, dari sekian ciri yang dikemukakan di dalam kitab Jurumiyah, yang mudah buat kita ya ini aja. Berakhiran tanwin, berawalan alif lam, atau diawali salah satu harf jar. Gitu ya, salah satu harf jar. Adapun khofad ya kita harus belajar dulu selesai nahu atau belajar bab i'rab, baru kita ngerti khofad itu apa. Karena anak nggak akan terangkan, malah puyeng. Nah, terus kalau fi'il, kita tahu bahwa itu fi'il dari mana? Nah, sebetulnya jawaban yang paling yang anak anggap paling istilahnya pas itu, kita dapat mengetahui bahwa itu fi'il atau bukan dari apa? Dari polanya. Dari pola kata tersebut. Jadi, contoh misalnya tadi doroba, ini kalau dipolakannya fa'ala. Maka setiap kata yang polanya fa'ala itu fi'il, gitu ya. Nah, ini nanti dipelajarinya di sorok, ya. Seperti apa yang polanya fa'ala? Doroba, jalasa, itu kan aa kan, kataba, ya, terus koroa misalkan. Pokoknya yang hurufnya 3 a itu pasti fi'il. Pasti. Iya kan, masalah. Pasti. Anak enaknya belajar nahu itu pasti. Iya, pasti. Kayak matematika. Pasti lihat. Contoh lagi, misalkan seperti kata apa? Seperti misalkan kata yunzilu. Ada di Quran kan, misalkan kata yunzilu, menurunkan. Yunzilu. Ini polanya adalah yuf'ilu. Maka kita katakan kata-kata yang berpola yuf'ilu itu adalah fi'il. Kita pastikan itu adalah fi'il. Seperti misalnya apa? Yunzilu, yuhsinu misalkan. Yuhsinu, yuhlifu. Bersumpah ya. Terus apa lagi, misalkan banyak lah ya. Nah, jadi dari polanya itu yang paling, sebetulnya yang paling mudah. Nah selain daripada ini harus belajar sorof dulu kalau ini memang ya. Terus kalau misalkan tanpa belajar sorof dulu, kita akan tahu bahwa itu fi'il dari mana. Misalkan kalau di Jurumiyah itu dikatakan jika dia didahului qad.
depannya ada kata qad. Seperti misalnya qad qomat. Qad qomatis sholat. Qad qomat. Nah, berarti qomat ini fi'il. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata qad. Ya. Nah, terus ada lagi misalnya qad yaqumu. Qad yaqumu. Nah, berarti yaqumu ini apa? Fi'il. Karena sebelumnya ada qad. Qadnya sendiri bukan fi'il. Gitu. Qadnya sendiri bukan fi'il. Cuman jadi ciri. Gitu kan. Jadi ciri penanda. Terus misalkan sebelumnya ada kata saupa. Nah, ini saupanya penandanya. Seperti misalnya apa? Saupa ta'lamuna. Nah, berarti ta'lamuna ini apa? Fi'il. Karena sebelumnya ada saupa. Nah, itu jadi di dalam kitab Jurumiyah nanti lengkapnya nanti kita akan pelajari bahwa mengetahui bahwa sebuah lafaz itu masuk ke kategori fi'il dengan melihat ciri-ciri fisik yang terlihat. Seperti misalnya didahului qad, didahului kata saupa, ya. Didahului kata lam, misalkan kayak begini. Kata lan, lam itu artinya tidak, kalau lan tidak akan. Jadi setelah kata lam pasti fi'il. Lam yalid. Nah, yalid itu fi'il. Lamnya penanda fi'il. Dan lam itu sendiri punya arti. Ya, punya arti. Nah, punya arti, cuman artinya nggak masuk kategori isim, nggak masuk kategori fi'il. Nah, kata-kata yang tidak masuk kategori isim dan fi'il masuknya kategori haraf. Nah, ini kata lam ini haraf, kata saupa ini haraf, kata qad ini haraf. Paham ya? Nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, definisi haraf itu sendiri apa? Nah, definisi haraf itu sendiri didefinisikan bahwa yang namanya haraf itu adalah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Di kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Jadi kalimat yang menunjukkan makna kepada yang lain, kepada yang selain dirinya, gitu ya. Tapi paketnya mana? Itu di depan itu. Tuh, lihat di tempat itu sepatu. Ada nggak? Udah diambil berarti. Paham ya? Nah, jadi ini gambarannya. Nah, ini harus kita ketahui dulu. Ini isim, bisa suatu lafaz isim, fi'il atau harf. Misal Aldi, alhamdu dalam surah Al-Fatihah. Alhamdu isim fi'il. Alhamdulillah. Al itu isim. Nah, berarti ada alnya isim, gitu kan? Siroton misalkan. Isim fi'il, isim karena ada tanwin. Ya. Ini sebetulnya untuk fi'il itu kalau pakai ini ya nggak setiap fi'il pakai qad, nggak setiap fi'il pakai saupa, gitu ya. Maka tandanya yang paling dominan itu fi'il itu dari polanya, gitu. Dan ini pola ini pelajari ilmu sorof. Oke, kita hapuslah ya. Nah, ini pengetahuan dasar. Oke. Nah, pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan selanjutnya nanti dalam ilmu dalam kitab Jurumiyah itu, ya setelah kita di permulaan kitab Jurumiyah itu mengenali tentang kalimat sempurna dan unsur-unsur penyusunnya. Ya, unsur penyusun kalimat itu ada 3 kategori ya, ada kategori isim, fi'il dan harf. Jadi sudah dijelaskan semua. Nah, setelah itu dalam kitab Jurumiyah itu kita diberitahukan oleh pengarangnya bahwa sebagian ya, atau bahwa sebagian kata-kata dalam bahasa Arab, ketika kata-kata tersebut sudah keluar dari kamus, membentuk susunan, ya, maka itu akan berubah akhirannya, gitu ya, akan berubah akhirannya, yang berubah akhirannya doang. Misal gini, anak kasih contoh, misalnya tadi kata muhsinun. Kata muhsinun atau kata alhamdulillah tadi ya, ini alhamdulillah, yang gampang alhamdulillah. Kata alhamdulillah ini ketika dia berdiri sendiri atau ketika dia masih berada di kamus, kalau di kamus kan sendiri-sendiri, maka akhirannya doma. Semua akhirnya doma. Ya, misalnya antum dengar misalnya ada anak TPQ yang belajar misalkan mufrodat, belajar kosakata bahasa Arab,
baitun, imah, babun, panto, subakun, jendela. Jadi babun, gitu kan? Babun, doma akhirannya teh doma. Karena masih kamus, masih berdiri sendiri. Akan tetapi ketika dia bergabung dengan kata yang lain membentuk kalimat atau membentuk gabungan kata, maka nih kita akan akhirannya aja yang berubah ya. Ini akhiran di sini contohnya dalam bentuk harokat, huruf terakhir, jadi harokat huruf terakhir ini yang disebut dengan akhiran. Nah contoh misalnya kata alhamdu dalam surat Al-Fatihah, alhamdu itu alhamdulillahi, ininya doma ya, huruf terakhirnya atau akhirannya doma. Tapi kalau antum misalkan dengar khutbah, gimana? Innal hamda, fathah. Tadi doma, di sini fathah. Ya. Terus misalkan antum dengar ada alal hamd, misalnya alal hamdi. Misal ya. Nah, ini sekedar permisalan. Nah, jadi di dalam kitab Jurumiyah bab berikutnya setelah kita mengetahui kalam itu omongan dan unsur penyusunnya yang 3 macam ini dengan ciri-cirinya segala macam ya. Nanti antum dikenalkan dengan satu hukum yang berlaku dalam bahasa Arab, apa yang disebut dengan al-i'rab. Ya, di sini itu dia i'rab. Nah, di sana i'rab itu didefinisikan dengan perubahan akhiran kata karena pengaruh amil, katanya ya. Jadi perubahan akhiran kata karena pengaruh amil. Jadi yang berubah cuma akhirannya doang. Artinya nggak berubah. Ya, artinya nggak berubah, bentuknya secara keseluruhan tidak berubah. Yang berubah hanya akhiran saja. Nah, perubahan akhiran seperti ini disebutnya apa? I'rab. Sebut apa? I'rab. Contoh di sini alhamdu, di sini innal hamda, di sini alal hamdi. Nah, sekarang kan pertanyaan, kenapa sih harus berubah-ubah? Tadi dikatakan perubahan itu terjadi karena amil. Apa sih amil? Nah, ini contohnya amil itu. Inna. Jadi kalau ada isim misalkan kedahuluan inna, maka akhirannya harus patah. Gitu. Misalnya Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulun. Nah, sekarang masukkan kata inna. Jadi apa? Inna Muhammadan. Itu gitu, ada aturan gitu. Nah, ini yang seperti ini namanya amil. Ya. Perubahan ini sebut apa? I'rab. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan terjadinya i'rab ini, perubahan akhiran ini? Amil. Ya. Karena beda-beda amilnya. Di sini inna. Inna ini ya fungsinya gini. Inna itu fungsinya mempengaruhi isim yang dimasukinya akhirannya harus fathah. Beda dengan semacam kata ala. Ini ada 10 macam nanti yang disebut dengan huruf jar itu, ya. Min, ila gitu kan. Ya, ila, fi, ya. Makanya antum di Quran nanti kalau ketemu min kata berikutnya pasti kasroh. Minallahi. Ya. Minallahi dzil ma'ariz. Ya. Ilallahi marji'ukum. Ya. Ilallahi marji'ukum jami'an. Misalkan gitu ya. Fil masjidi, fis sholati. Akhirnya pasti kasroh. Nah itu. Jadi ini namanya apa? Amil. Gitu. Nah, selain daripada amil-amil berupa lafaz seperti ini, kita akan mengetahui hukum i'rab bagi suatu lafaz itu, yaitu dengan mengetahui aturan struktur penyusunan kalimat. Ya, struktur kalimat bahasa Arab. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Cuman secara sederhana itu bahwa sebagian kata-kata bahasa Arab itu ketika dia berinteraksi dengan kata yang lain itu mengalami perubahan akhiran. Nah, jadi perubahan akhiran seperti ini disebutnya i'rab. Adapun maknanya tidak berubah. Alhamdulillah ya pujian. Di sini juga pujian, di sini juga pujian. Alhamdulillahi, pujian itu milik Allah. Innal hamdalillahi, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Alal hamdi, di atas pujian. Jadi sama kalau dari sisi arti. Yang berbeda itu akhirannya doang. Nah, karena pengaruh ini namanya amil. Nah,
Nah, nanti di bab i'rab itu akan dijelaskan tentang, nah ini kita hapus aja, antum udah paham ya tentang definisi i'rabnya. Jadi nanti besok kita baca jurumiyah itu hanya sekali baca aja, kali baca teorinya, udah antum sudah gambarannya sudah ada, ya. Nah, ana targetkan antum 6 kali pertemuan itu sudah bisa menerapkan nahwu lah ya. Ya. Oke. Nah, ini kita bahas i'rab. Jadi nanti bab kedua di dalam kitab jurumiyah itu adalah al-i'rab. Definisinya tadi udah. Al-i'rab. Nah, pertanyaan i'rab ada berapa macam? Gitu kan? Perubahan akhiran itu ada berapa macam? Jawabannya sebanyak harokat. Sebanyak jenis harokat. Harokat ada berapa jenis? Ada berapa macam harokat? Nah, 4. Ada doma, fathah, kasroh, sukun. Sebanyak ini, ya, paham ya? Nah, ini ada i'rab ada berapa? Apa hukum i'rab? Ada hukum perubahan akhiran ada berapa? Ada segini, ada 3. Berapa? Ada 4. Ya, ya sebanyak harokat lah, ya. Nah, cuma nanti penyebutannya kita ganti. Karena nanti setelah kita belajar nahwu kita tahu kalau ini tuh tanda i'rab bukan nama hukum i'rab. Jadi bukan misal hukum i'rab yang pertama domah, bukan. Ini tanda untuk hukum i'rab tertentu. Ya. Jadi nama hukum i'rabnya itu nanti yang pakai tanda aslinya domah itu rofa. Rofa. Nah, ini nasab namanya. Ini khafat. Ya, dan ini jazm. Nah, ini ya. Mungkin nanti kita hafal nanti ya. Nah, sekarang penting kalau ditanya hukum i'rab ada berapa macam? Sebanyak jumlah harokat. Berarti ada 4. Nah, kemudian kita balik dulu setelah ini, kita balik lagi ke sini. Pertanyaannya, apakah semua jenis kata ini bisa mengalami perubahan akhiran? Gitu kan? Apakah semua isim akhirannya bisa berubah? Apakah semua fiil akhirannya berubah? Apakah semua haraf itu akhirannya berubah? Jawabannya begini, ya, singkatnya. Mayoritas isim akhirannya bisa berubah. Mayoritas. Berarti kalau hampir 100%. Berarti yang tidak, ya sedikit. Yang tidak itu apa? Domir. Tahu domir kan? Domir nggak bisa berubah. Terus isyarat. Sim itu hadza, nah antum belajar di Durusulugho hadza. Terus isim mausul seperti alladzi misalkan kan. Sim istifham seperti man, ma. Nah, itu nggak bisa berubah. Oh, berarti selebihnya bisa berubah. Makanya mayoritas isim berubah akhirannya, ya. Bisa berubah akhirannya. Kalau fiil hanya fiil mudhari. Yang berubah itu hanya fiil mudhari. Berarti minoritas ya. Yang fiil madi kata kerja bentuk kata kerja nggak cocok sebetulnya fiil madi kata kerja bentuk lampau itu. Ya, tapi pendekatan begitu ya. Fiil madi dan fiil amr itu nggak bisa beri'rab. Nggak bisa beri'rab. Kalau harap sama sekali nggak bisa beri'rab. Gitu. Jadi mayoritas isim beri'rab. Fiil hanya fiil mudhari. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Apakah tadi mayoritas isim yang beri'rab itu menerima semua bentuk perubahan ini? Jawabannya tidak. Untuk isim hanya 3 macam aja perubahannya. Hanya ini. Ini untuk isim hanya 3 macam. Isim itu akhirnya bisa alhamdu doma, innal hamda fathah, alal hamdi kasroh. Udah cuma bisa itu. Nggak ada ceritanya isim itu sukun akhirannya. Paham ya? Nah, sekarang untuk fiil gimana untuk fiil mudhari? Kalau fiil mudhari juga cuma 3 macam perubahan. Apa aja? Yang pertama rofa'an. Makanya nulisnya nih anak-anak kita tukar ya. Biar pas, biar nanti enak ini ngegambarnya. Ini aja. Di sini rofa, di sini nasab, di sini khafat. Ya, di sini rofa, nasab,
rofa. Ya. Oke, supaya gampang. Jadi nanti fi'il bisa apa aja? Bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Ya, contoh misalnya ya, contoh nih. Yaj'alu asabi'ahum fi adzanim. Yaj'alu akhirannya pakai doma. Ya. Misalnya contoh lagi misalnya liyaj'ala atau lan yaj'ala. Lan yaj'ala jadi patah. Terus lam alam yaj'al. Alam yaj'al dalam surat Al-Fil sukun. Enggak ada alam, enggak ada yang i. Jadi cuma bisa gini. Ya. Tadi disebut apa nih yang model gini nih? Amil. Ini perubahan akhiran i'rab. Paham ya? Oke. Nah, ini peta apa namanya? Peta awal. Ini udah mau maghrib. Mau dipoto dulu. Nanti antum ini Anas masih itu kan ya? Oke. Enggak, kalau ini antum foto sendiri nih. Tapi kalau itu apa yang rekaman di sini buat memurojaah penjelasannya. Oke. Nah, ini kita baru sampai bab i'rab. Ya, baru bab i'rab. Tadi jadi i'rab itu definisinya apa? Akhiran perubahan akhiran kata karena pengaruh amil. Udah kan? Tadi amil antum bayangkan amil tuh kalau di fi'il seperti lan, seperti alam. Terus kalau di isim seperti kata inna tadi sama kata ala. Ya, itu contoh ini. Nah, berikutnya nanti ya, ini misalkan setelah i'rab ini, nah berikutnya selain daripada amil-amil yang ini tadi lan, alam, selain daripada itu nanti ada fungsi-fungsi kalimat, ya fungsi-fungsi kalimat yang mengharuskan terjadinya i'rab. Fungsi kalimat yang mengharuskan terjadinya i'rab. Ya nanti ini hapus dulu ya. Ini udah selesai nih, sambungannya udah selesai. Jadi anak tadi nggak hapus di sini untuk menjelaskan bahwa isim mayoritasnya beri'rab. Kalau fi'il hanya fi'il mudhari yang beri'rab. Harf nggak ada yang beri'rab. Udah ya? Oke, nah sekarang di berikutnya itu nanti dalam kitab Jurumiyah itu, nanti yang agak panjang nanti pembahasannya, ya, yang agak panjang pembahasannya di dalam kitab Jurumiyah itu adalah tentang fungsi-fungsi kalimat, ya, tentang fungsi-fungsi kalimat, fungsi-fungsi kalimat yang mengharuskan adanya hukum i'rab tertentu. Ya, secara sederhana contohlah fungsi kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan S, P, O, K, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, nah nanti dalam bahasa Arab subjek dan predikat apabila ditempati isim maka dia harus marfu. Gitu gampangnya. Objek dan keterangan apabila ditempati oleh isim maka akhirannya harus nasab. Antum baca sekarang ini marfu ya, rofa ya. Rofa ini nasab. Subjek predikat harus rofa. Objek keterangan nasab. Nah, hanya kemudian masalah kita adalah memahami istilah subjek ini dalam bahasa Arab. Subjek itu bahasa Arab sebutnya apa? Predikat itu apa? Objek itu apa? Keterangan itu apa? Gitu ya. Nah, itu nanti yang bahasannya jadi panjang. Nanti objek dan keterangan ini jadi 15 nama. Ya kurang lebih enggak 15 nama ya. Objek dan keterangan enggak nyampe 15 nama. Nah, kemudian subjek dan predikat ini nanti jadi ada untuk subjeknya ada 3 nama. Untuk predikatnya ada 2 nama. Gitu ya. 3 nama, 2 nama. Betul? Ya insya Allah seperti itu. Ya.
3 nama, 2 nama. Jadi subjek itu nanti jadi 3 nama, predikat jadi 2 nama dalam bahasa Arab, 2 istilah. Ya. Oke, nanti. Kenapa bisa terjadi perbedaan 2 nama atau apa terjadi 2 nama dan lain sebagainya? Karena nanti selanjutnya akan kita bahas berikutnya. Nah, jadi ini sudah sampai di sini. Antum karena di sini kan hanya sekedar tadi terjadinya perubahan karena pengaruh amil. Nah, sebetulnya nanti selain daripada amil ada faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya i'rab, terjadinya perubahan akhiran. Apa itu? Fungsi-fungsi kalimat tertentu. Ya, fungsi kalimat itu kalau kita sederhanakan dalam bahasa Indonesia ya ini SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, nanti setiap subjek dan setiap predikat dalam bahasa Arab itu hukum asalnya itu adalah rofa, u, gitu kan? Nah, untuk objek dan keterangan itu a. Gitu ya, udah gitu doang, cemen ya. Oke, nah nanti kita akan mengurai subjek itu dalam bahasa Arab disebutnya apa aja yang masuk kategori subjek, itu aja lah ya. Apa aja fungsi kalimat dalam bahasa Arab yang masuk kategori subjek, apa aja yang masuk kategori predikat, apa aja yang masuk kategori objek, apa saja yang masuk kategori keterangan. Nah, cuman ya secara umum ya ini kalau dari sisi hukum i'rab, pokoknya subjek predikat itu ya dasarnya rofa. Gitu. Objek keterangan nasab. Oke. Nah, nanti diurai satu-satu itu jadi selesai tuh. Jadi nanti sudah sampai keterangan yang terakhir selesai kitab Jurumiyah Komasi. Jadi cuma segitu doang. Nahwu itu cuma segitu peta permasalahannya. Iya kan? Cuma seperti itu. Ya, tinggal satu lagi kan pertanyaan. Ini misal ini isim akhirannya rofa. Ini objek keterangan ditempati isim akhirannya nasab. Nah, tinggal kan di sini isim ada berapa isim itu hukum i'rabnya? Ada 3. Khopat gimana khopat? Kapan isim harus khopat? Gitu kan? Kapan isim harus khopat, itu aja. Nah, isim itu harus khopat bukan karena struktur kalimatnya, bukan karena dia berada dalam struktur kalimat ini. Isim itu khopat karena pengaruh amil tadi, huruf jar. Satu, kemudian yang kedua karena pengaruh adanya penggabungan, ya penggabungan kata, ya penggabungan kata, idhofah. Nah, nyambung ya. Nah, gitu. Jadi cuman itu aja. Nanti kita cuman belajar kayak gini di nahwu itu, cuman belajar gini dasarnya ya. Cemen kan? Cemen. Ya kan? Oke, dah cukup dulu untuk hari ini. Ini peta permasalahannya. Nanti tinggal kita urai ini. Kita urai nanti rofa, karena tadi Ana singgung ini domah itu tanda rofa. Gitu ya. Jadi rompa identik dengan domah. Rofa identik dengan domah. Nah, selain dengan domah apa aja? Nanti ada ya, ada tanda-tanda lain yang dia merupakan tanda rofa. Ya, jadi identik rofa itu tidak mesti dengan bukan hanya dengan domah saja. Ada beberapa. Ada yang berlaku pada isim, ada yang berlaku pada, karena kan rofa itu ada isim fi'il. Ya. Kemudian nasab juga nanti ada isim fi'il. Ya. Nah, seperti itu kita cukupkan dulu untuk pertemuan pertama ya. Jadi nanti diputar putar lagi, dan sampai hari Jumat berarti ya antum masih bolehlah, nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan silakan ditanya. Kita cukupkan dulu, jangan nanya dulu ya kan, karena yang ditanya pasti banyak, nanti antum akan pusing sendiri. Jadi sekarang ini penting coba usahakan apa yang tadi disampaikan itu antum serap, itu aja ya kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagus videonya. Nah, ini au anam nggak gabung au anam. Ayo gabung au anam nih, baru pertemuan pertama nih.